Pengacaranya Peggy Setiawan, terutama Pak Tony ya, top idola masa kini loh. Kawan ini banyak perempuannya. Hari Senin, sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Kalian lihat ya, ini kosong loh. Ini polisi aja nggak hadir dalam panggilan sidang ya. Ini apalagi Aep, Mel, Dede. Karena beliau juga tidak menjelaskan ini foto bagaimana. Nanti masyarakat menilai Peggy ini banyak ceweknya gitu. Kayak bapaknya. Melakukan pra peradilan itu sih sah-sah aja ya Pak ya. Itu kan haknya mereka. Dulu dia berjuang, sekarang dia berubah. Wah. Sekarang juga sudah lebih 20 menit. Berarti termohon tidak hadir. Halo guys, maaf ini videonya vertikal ya karena ini breaking news ya. Tadi Let's Go ketiduran ini. Tidak mengikuti sidangnya. Oke, jadi sidangnya ternyata ditunda guys. Orang-orang di Cirebon ini itu kepolisian itu tidak datang guys. Kenapa tidak datang? Apakah takut diamuk dengan kulba-kulba lainnya? Loh. Jadi ini singkat aja ya guys ya. Ini waduh di Polda Jabar nih nggak ada yang datang. Yang datang itu pasukan kulba semua guys. Gokil. Ayo kita lihat ya. Sekarang juga sudah lebih 20 menit. Berarti termohon tidak hadir, maksimal hari Selasa. Saya agendakan hari Seninnya sudah bisa diputus. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda ke hari Senin tanggal 1. Hari Senin, sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Ya, jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Oke guys, jadi ini ditunda guys ke hari Senin di tanggal 1 gitu. Ini dari 20 menit ditunggu kedatangannya, tidak datang juga. Nih kalian lihat ya, ini kosong loh. Ini lawannya kosong loh. Ini pengacara Peggy semuanya udah datang semua ini. Jadi kok yang dari sebelah sana, yang dari kepolisian ya, dari Polda Jabar ya, Ibtu Rudiana, kok tidak ada? Ini bagaimana ini? Ini bahkan ada yang bilang nih polisi aja nggak hadir dalam panggilan sidang ya. Ini apalagi Aep, Mel, Dede gitu. Nggak mungkin nongol. Jadi apa polisi lagi nyari bahan foto Egy lagi makan rendang di kawinan? Ini pertanyaannya guys ya. Penyidik Polda Jawa Barat itu tidak datang. Jadi kami sih kecewa ya, karena panggilan ini kan sudah 2 minggu lalu ya. Apakah memang karena tadi bahasa Pak Marwan takut menghadapi kuli bangunan? Apakah karena takut melawan kuli bangunan? Apa ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Waduh, kulba. Yang jelas gentle banget bro. Ini Tony Pak, top pengacara masa kini itu gentle. Pengacara Peggy semua gentle. Pendukung kulba juga gentle. Peggy, lihat ini Peggy. Nah, oke, jadi kita lanjut aja ke video Let's Go yang udah Let's Go edit ya. Ini karena telat nih editnya dan ketidurannya ya, maaf ya. Lanjut. Sidang King Kulba kita akan dimulai. Ayo kita dukung teman-teman. Keluarga Vina kok adem anyep ini gimana sih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Apa kabarnya teman-teman Let's Go? Nah, kita masih update kasus Vina ya. Tepatnya kasus Peggy King Kulba kita kuli bangunan. Nah guys, jadi hari ini adalah sidang pra-peradilannya Peggy Setiawan yang dimulai jam 9 pagi ya. Berarti ini Let's Go belum tahu update-nya. Dan pasti update-nya itu ada wow gitu. Oke, jadi kita mau bahas sekarang adalah pernyataan Pak Tony yang men-skat Bang Sandi dari Humas Polri. Dan juga spanduk flyover ya di Talun untuk tanda tangan beri dukungan warga, petisi dan juga support untuk King Kulba kita. Kita juga mensupport setelah Kulba bebas, kita kasih proyek bangun candi di IKN. Nah jadi ini guys, kalau kita lihat ya, ini ada spanduk di flyover Talun untuk tanda tangan bukti dukungan warga ya, mendukung petisi bebaskan Peggy Setiawan. Nah, jadi pengacaranya Peggy ini merealisasikan ya, karena kan pengen banget yang support bebaskan Kulba. Ayo Pak, kita bikin petisi Pak. Pete campur tahu isi Pak. Habis tanda tangan mereka makan-makan ya gitu. Tim pengacaranya Peggy Setiawan, terutama Pak Tony ya, top idola masa kini loh. Itu sangat-sangat mendengarkan keluhan warga-warga Kismin seperti kita guys. Ini membuktikan ya bahwa hukum boleh tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi Pak Tony dan para pengacara-pengacara lainnya itu masih berjuang membela kita orang-orang Kismin. Ada harapan buat orang seperti kita guys. Seorang Peggy Setiawan kuli bangunan dibela mati-matian sama Pak Tony. Saka Tatal, saatnya kebenaran terungkap total, itu juga dibela mati-matian sama Ibu Titin. Jadi ini statementnya Pak Tony tentang Bang Sandy kemarin yang nunjukin foto Peggy ya, foto kondangan Peggy gitu. Ini Bapak Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho tiba-tiba menunjukkan foto ini ya. Persepsi publik bisa saja, oh
Peggy Setiawan ini banyak perempuannya. Karena beliau juga tidak menjelaskan ini foto bagaimana kan, hanya menjelaskan bahwa foto inilah yang memang dicari. Nah itu dia guys, jadi Pak Tony ini statementnya benar ya. Jadi Bang, kalau nggak salah Pak Sandy ya itu ya, yang ngasih bukti foto, kita ada buktinya nih. Ini salah satu contoh bukti, foto ini adalah foto Peggy Setiawan gitu, bersama 2 orang cewek. Ini kan tanpa menjelaskan sesuatu ya, ini berada di mana, dengan siapa, tidak menjelaskan sesuatu gitu. Dan dijelaskan sama Pak Tony, ini adalah foto kondangan, yang di sebelah-sebelahnya adalah bibi-bibinya Peggy. Nah, ini kalau diasumsi, berarti kan nanti masyarakat menilai Peggy ini banyak ceweknya gitu, kayak bapaknya. Maaf ya Pak Peggy ya gitu. Bapaknya Peggy kan istrinya 2 ya gitu. Apakah Peggy nanti dikira istrinya 2 gitu? Kuli-kuli bangunan istrinya 2 gitu. Ya kan tidak menjelaskan sesuatu ya dengan bukti foto ini. Dan memang Lexus setuju ya dari Bang Sandi Humas Polri ya. Dia bilang, saya tunjukin foto ini sama 7 orang pelaku. 7 orang pelaku ini, 7-7-nya bilang ini adalah Peggy. Dan dia adalah pelaku sebenarnya. Padahal kemarin Ucil lagi Lexus tayangin, ini Ucil nih. Untuk keterangan yang saya mengakui, karena masalahnya serta pernyataan bahwa para pelaku menyesal dan mengakui kesalahannya itu bukan Ucil dan kawan-kawan yang membuat gitu. Menurut keterangan pelaku ya, itu adalah lapas yang membuat gitu. Di lapas memangnya siapa petugas lapas? Kan polisi ya. Dan oknum gitu. Apakah petugas lapas ini yang dimaksud adalah oknum polisi? Polisi-polisi juga ternyata ya. 2 unit ya, Suzuki Smash dan Jupiter, yang sampai sekarang Jupiternya belum dikembalikan. Kurang lebih 1 minggu ya, ada anggota polisi, Mbak, ada fotonya Peggy tidak? Di foto yang menikah adalah namanya bibinya Peggy, namanya Ibu Ria yang menikah tahun 2013 bulan Oktober. Sebelah sini ya, ini bibinya Peggy juga, namanya Melinda. Sebelah sini yang kecil, ini sepupunya Peggy. Nah itu dia guys. Jadi Pak Tony bilang ini sampai sekarang juga motornya si Peggy, si Smash sama Jupiter ya, yang diamankan atau tiba-tiba dihilangkan. Itu belum dikembaliin sampai sekarang gitu. Ya gimana Peggy Setiawan nggak merubah namanya menjadi Robby Pak gitu. Motornya diambil, terpaksa dia ke Bandung. Kalau pakai nama Peggy Setiawan kan takutnya namanya udah tercoreng gitu. Ya dia harus mengganti nama Robby gitu loh. Rombongan kuli berbagi. Ya kan, dia harus ke Bandung ganti nama Robby, nyicil motor lagi. Aduh, 2 loh motornya diambil, nggak balik-balik. Kalau dari oknum kepolisian dan oknum pengacara nih kayak berbeda banget nih. Kalian ingat ya omongannya ayahnya Eki? dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Yang mungkin akan membuat kami lebih sakit gitu. Bisa kita dibungkam nih Pak. Dia bertanya ya, kan tidak boleh berasumsi atau berstatement. Kita tidak boleh berasumsi, berstatement yang membuat kami lebih sakit gitu. Itu dari Pak Rudiana. Seperti memusuhi netizen ya. Beda banget dengan Pak Tony bro. Pak Tony ya, kita dengerin ya Pak Tony bilang apa ya. Netizen itu pinter-pinter. Juga sering dapat data-data itu dari netizen. Contoh postingan Facebook Peggy yang hilang. Netizen Indonesia saya apresiasi itu, terima kasih luar biasa. Maju terus untuk mengkritisi agar penegakan hukum ini lebih baik. Nah itu guys, Pak Tony bilang netizen Indonesia itu pinter-pinter. Saya dari itu dapat beberapa bukti. Itu juga dari netizen, terutama postingan-postingan Peggy yang hilang gitu 2016. Itu netizen yang bantu. Terima kasih banget buat netizen. Kawal terus gitu. Walaupun kemarin itu Pak Sandi ada statement ya, dia bilang kita tuh terima kritik dari masyarakat. Kita terima kritik dari masyarakat ya. Kalau dijalanin belum tentu. Dia bertanya, dia ini kan tanya, Lesu cuman kalimatnya Lesu dengar itu. Kita tuh terima kritik dari masyarakat dengan cara membuka hotline gitu. Jadi kalau ada kalian mau kritik, itu hotline itu bisa ditelepon langsung ke hotline-nya kepolisian gitu. Itu kritik-kritik dari masyarakat. Kritik aja dulu. Kalau dilakuin kan belum tentu gitu. Dikritik aja boleh gitu. Ya kan kita bantu tuh nggak cuman gratis loh Pak. Pak Kepolisian, Pak Tony, ini ya kita bantu ya beli kuota gitu. Kita pantengin TikTok pagi siang malam gitu. Belum lagi kalau kita pusing kepala sakit gigi, pegel linu, capek-capek gara-gara kita scrollin TikTok, cari-cari Facebook Peggy. Tahun 2016 nge-scrollnya capek.
pusing kepala kan, ini kasus nggak kelar-kelar, beli minum obat, Panadol, Parame. Tapi let's go bersyukur ya, ada Pak Tony yang top idola masa kini, yang dia mengapresiasi kinerja kita ya gitu. Kalian yang nonton itu juga pakai kuota kan? Nah itu, kita tuh nyumbang banyak loh. Peggy Setiawan melakukan pra peradilan itu sih sah-sah aja ya Pak ya. Itu kan haknya mereka gitu kan. Kalau saya sih ya hanya mengikuti saja sih Pak gitu kan. Dan keluarga hanya ingin kasus ini cepat terungkap. Nah itu dia guys, jadi sekarang ditanya tanggapannya dari kakaknya Vina ya. Gimana Peggy ini akan menjalani pra peradilan? Kalau dia bilang sih itu hak-haknya Pak Peggy ya. Itu saya sih mengikuti aja, saya pengen kebenaran terungkap gitu. Bahkan ada yang komen, dulu dia berjuang, sekarang dia berubah. Wah, ini sangat berbeda dengan kasusnya Brigadir Joshua ya. Waktu kasusnya Brigadir Joshua, ibundanya Joshua itu bahkan mendukung Richard Eliezer loh. Dia meyakini dalam hati nuraninya, Richard Eliezer ini kayaknya nggak bersalah. Si dalang Telo ini, itu adalah Pak FS gitu. Dari keluarga Vina, let's go, tidak ada terlihat keyakinan bahwa keluarga Vina ini meyakini si Peggy Setiawan ini adalah bukan pelaku dari kasus Vina sebenarnya gitu. Itu ada saksi didatangi oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Iming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Nah itu guys, jadi Humas Polri ini bilang bahwa ada beberapa saksi dan didatangi oleh pengacara, dan didatangi oleh keluarga pelaku dan mengimingi sejumlah uang kepada saksi-saksi untuk tidak memberikan fakta sebenarnya. Kayak kurang masuk akal ya. Yang pertama, para pelaku ini kulba Pak, kuli bangunan, itu duitnya seberapa sih? Iming-iming apa? Nanti kalau kamu tidak memberikan saksi, itu genteng bocor di rumahmu aku yang benerin gitu. Apa gimana ya gitu. Agak kurang ya mengiming-imingi sejumlah uang gitu. Beda dengan kasusnya Pak FS kan. Pak FS kan 100 juta sama handphone gitu. Oh itu masuk akal ya. Bapaknya sedang menceritakan kronologi diri sendiri. Waduh. Apa iya? Nah ini pertanyaannya. Ada yang bilang butuh 8 tahun nangkap kuli bangunan, bisa nyogok pula. Duit dari mana? Goblok. Pak Pasri ini, kalau iya ini Pak Pasri ini, kok sudah berbohong pertama, kok ngapain lu mencelakakan orang lain? Saya sama Bapak Asmadi ngomongnya datang ke rumah Pak Pasri. Dituduh ya itu bawa amplop diiming-imingi. Iya. Terus? Ya karena saya nggak merasa Pak ya saya tolak lagi. Kan itu masuk di putusan pengadilan tuh. Iya. Berarti yang berbohong di pengadilan sopo? Ya Pak Pasri lah. Nah itu guys. Jadi ada keterangan ini Pak RT dan anaknya angkat bicara kalau sudah menerima amplop dan beri kesaksian palsu. Padahal di sini ada bapak-bapak ini, let's go nggak ngikutin soalnya ya, maaf ya. Dia bilang dia nggak terima bahwa dirinya dituduh ngasih amplop ke Pak RT ini gitu. Ternyata nggak ada kasih amplop ini. Bingung kan? Nah siapa yang ngasih amplop ini? Dan berapa isi amplopnya gitu? Kasih amplop dalamnya 500.000 ya apa ini gitu? Buat apa ini? Gaji kulba 3 hari nih gitu. Ya itu deh guys, gimana menurut kalian? Kita akan baca-baca donasi yang udah dari teman-teman Let's Go itu. Dari Lili Kumaladewi, thanks. Oh makasih ya Mbak Lili gitu. $50 Hong Kong. Terima kasih kawal terus kasus ini. Ada dari Eko, jarang hilaf gitu. Salam dari Jember, kunci kasus Vina hanya CCTV dan sidik jari hanya bisa menyelesaikan kasus ini. Oh, dari Delpin, makasih ya. Delpin gitu. Semoga saksi dari para tersangka bisa didengarkan di meja hijau untuk meringankan dan bisa membebaskan benar gitu. Semoga nanti para tersangka ini bisa statement ya, kasih statement gitu loh. Bebas, dan mereka juga bebas gitu, yang nggak bersalah ya, kecuali si Ucil nih. Redku masih curiga dengan si Ucil. Kamu kenal Vina kan? Katanya kamu mantan Vina. Bye, polisi zaman sekarang makin gak jelas. Terima kasih buat donasinya. Kalau kalian mau donasi, ada link Saweria di bawah dan super thanks di YouTube. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, guys? Kasus kali ini menurut Let's Go, wah. Kita tunggu hasil pra-peradilan Peggy King Kulba kita. Let's Go sebagai perwakilan King Kulba ya, guys. Warga sekarang juga buat petisi campur tahu isi itu berniat membebaskan Kulba kita karena tahu tidak bersalah. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.